semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share sama teman-teman semua masakan saya lagi ya. Ini saya punya daging ayam bagian dadanya aja sebanyak 250 gram atau setara 2,5 ons. Kemudian untuk bumbunya ini ada 2 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay, dan 1 butir telur ya. Ini saya tambahkan juga seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh garam ya. Sekarang akan saya haluskan sampai benar-benar halus. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita pindahkan di dalam wadahnya. Kemudian ini ada tepung tapioka sebanyak 100 gram atau setara 1 ons. Ini saya tidak menambahkan air ya teman-teman, karena saya menggunakan daging ayam yang baru keluar dari freezer jadi agak lembek. Kalau teman-teman menggunakan daging ayam yang fresh yang baru beli dari pasar, bisa teman-teman tambahkan air 50-100 ml ya, disesuaikan aja ya. Nah, ini saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini lebih gampang lagi, saya akan pakai tangan aja ya teman-teman. Ini tangan saya udah saya cuci bersih. Saya aduk-aduk terlebih dahulu. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian ini saya udah siapkan juga tusuk sate. Ini tangannya jangan lupa dilumurin sama minyak goreng. Kemudian ambil sedikit adonannya, kita kepal-kepalkan bentuk melonjong ya teman-teman, baru ditusuk sama tusuk satenya. Sambil ditekan-tekan, dikepal-kepal seperti ini, bentuk melonjong. Kemudian untuk bagian bawahnya ini jangan lupa ditekan juga ya, supaya nanti tusuk satenya itu nggak gampang copot atau lepas ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan sampai selesai. Untuk ukurannya ini disesuaikan aja sama selera ya, mau besar kecilnya ya. Nah, ini udah selesai semuanya saya bentuk ya. Sekarang akan saya rebus. Ini saya udah siapkan air secukupnya, airnya udah cukup mendidih. Baru kemudian kita masukkan semua sempolnya ya. Sekarang kita rebus, kita masak sempolnya sampai mengapung. Sementara ini matang, saya akan menyiapkan masakan yang lainnya ya. Selanjutnya ini saya punya ikan asin ya, stok makanan kering yang selalu dan wajib ada di dapur saya ya teman-teman. Ini ada ikan asin khas Kenjeran dan ikan asin bulu ayam. Nanti ikan asin bulu ayamnya mau saya masak tepung atau goreng tepung, dan ikan khas Kenjerannya mau saya masak sambal. Buat teman-teman yang penasaran sama ikan asinnya atau mau samaan sama saya, bisa berkunjung di toko Shopee-nya, namanya Sidolaris 354 ya. Pengiriman dari Surabaya ya teman-teman. Selain ikan asin, di toko ini menjual berbagai macam makanan kering. Ada lauk pauk dan tentunya juga ada cemilan ya. Nah, untuk harganya, ini harganya sangat relatif murah ya, sangat terjangkau. Bisa teman-teman cek sendiri di aplikasi Shopee, namanya tokonya Sidolaris 354 ya. Nah, ini ikan asin yang seperti saya tadi, ada ikan asin khas Kenjeran. Kemudian selain ikan khas Kenjeran, di sini juga ada ikan asin klotokan, bulu ayam. Kemudian ada ikan glomo kering. Selanjutnya ada ikan bentek. Selain di Shopee, teman-teman juga bisa cek di Tokopedia, namanya sama, Sidolaris 354. Pengiriman dari Surabaya juga ya.
Di Tokopedia ini menjual berbagai macam makanan kering, baik itu lauk pauk maupun cemilan ya. Nah, untuk lauk pauk keringnya di sini ada ikan asin bulu ayam, kemudian ada baby cumi kering. Selanjutnya ada ikan asin bulu mentok, ada ikan teri kering, ada ikan peda kering juga ya teman-teman. Di sini lengkap banget untuk lauk pauk keringnya. Kemudian ada sayur asin juga, ada cemilan, ada kue sus juga, ada rempeyek, ada kacang koro, ada kacang polong. Kemudian di sini ada permen manis juga ya, lengkap banget ya teman-teman. Silakan kunjung tokonya di Shopee maupun di Tokopedia ya. Nah, ini ikan asinnya mau saya buka terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya cuci bersih. Ini ikan asin bulu ayam ya. Kemudian ini ada ikan asin kenjarannya. Selanjutnya sebagai sayurnya atau pelengkapnya, ini saya punya terong bulat ya teman-teman. Ini terongnya mau saya cuci terlebih dahulu, nanti mau saya iris-iris ya. Selanjutnya ini sampelnya udah matang ya, udah mengapung, udah gendut-gendut banget. Sekarang akan saya angkat dan tiriskan. Nah, ini dia sampelnya. Ini sampelnya bisa disajikan langsung seperti ini tanpa digoreng, atau mau digoreng terlebih dahulu silakan ya, sesuai selera. Dan ini juga bisa dijadikan stok cemilan ya teman-teman, maupun lauk. Nah, selanjutnya ini saya punya tepung bumbu serbaguna. Ini kita gunakan secukupnya aja. Kemudian akan saya larutkan menggunakan air secukupnya, air minum suhu ruangan. Kita aduk-aduk. Ini saya tidak menambahkan bumbu apapun ya teman-teman, karena dari tepung bumbunya udah ada rasa. Untuk kekentalannya seperti ini, baru kemudian kita masukkan ikan asin bulu ayamnya ya. Ini ikan asinnya udah saya cuci sebelumnya, sekarang saya aduk-aduk sampai ikan asinnya terlumurin sama adonan tepungnya ya. Nah, ini udah cukup, udah siap kita goreng ya. Ini 1 butir telur saya kocok lepas aja tanpa menambahkan bumbu apapun ya. Nah, ini udah cukup seperti ini. Selanjutnya sempolnya ini saya lumurin sama kocokan telur ini ya teman-teman sebelum digoreng. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya, minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita goreng terlebih dahulu sempolnya sampai garing dan matang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Ini udah cukup, sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya di minyak yang sama saya goreng ikan asin bulu ayamnya. Ini saya gorengnya seperti menggoreng rempeyek atau bakwan ya teman-teman. Ini bebas kalau mau digoreng satu-satu, silakan sesuai selera ya. Sekarang kita goreng sampai garing. Nah, ini jangan lupa dibalik. Ini udah saya balik, udah garing. Sekarang saya angkat dan tiriskan ya. Selanjutnya di minyak yang sama saya goreng ikan asinnya. Ini kita goreng sampai garing dan mateng ya. Nah, ini udah garing, sekarang saya angkat dan tiriskan. Kemudian untuk bumbunya teman-teman, ini udah saya haluskan dan saya iris. Ada 1 buah tomat yang saya iris-iris. Bumbunya ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian 10 buah cabai keriting atau cabai merah, 5 buah cabai rawit merah ya. Nah, ini kita tumis sampai bumbunya benar-benar harum dan nggak ada bau langu lagi ya, supaya nanti sambalnya tuh enak. Ini saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam,
1,5 sendok teh gula pasir ya. Sekarang kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbunya benar-benar mateng. Nah, ini udah menyusut bumbunya. Sekarang kita masukkan terong yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih. Sekarang kita masak sampai terong dan bumbunya benar-benar mateng ya. Ini supaya nggak terlalu kering, saya tambahkan air sekitar 100 ml atau secukupnya aja sampai terongnya mateng aja. Nah, ini jangan lupa dicek. Ini jangan lupa koreksi rasa dan cek terongnya ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas dan terongnya udah mateng, sekarang kita masukkan ikan asinnya ya. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata sama bumbu sambelannya ya. Nah, ini udah cukup, sekarang udah siap kita sajikan. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini. Udah selesai, masak simple 3 menu aja. Ini ada ikan asin bulu ayam goreng tepung, kemudian ada sempol ayam, dan sambal terong ikan asin. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye!